hebat yang baru yang berkah dunia akhirat. Amin. Yang bisa bersinergi, yang insya Allah DPW Jawa Timur 7 hari lagi akan memasuki bagian dari sejarah organisasi yang kita cintai. Karena Converwil HPN baru pertama kali dilaksanakan di Jawa Timur di Yuniska, di Indonesia. Tepuk tangan karena Allah Azza wa Jalla. Dan 7 hari lagi insya Allah kita akan dilantik bersama di Hotel JW Marriott Bang Tadia, yang insya Allah akan dihadiri langsung oleh Bapak Menteri Perdagangan Ibu Khofifah Indar Parawangsa. Dan insya Allah saya tadi baru soal ke Kiai Asep di dalam beliau insya Allah Jumat sore sudah terbang dari NTB dan malam Sabtu insya Allah bersama-sama dengan kita di JW Marriott. Tepuk tangan untuk beliau. Tidak banyak yang saya aturkan, kami mengucapkan terima kasih kepada Bang Teddy dan semua panitia pelaksana teknis luar biasa. Kami mengapresiasi yang beberapa hari yang lalu sudah mengadakan pertemuan-pertemuan kecil dalam rangka mensukseskan acara pelantikan. Sekali lagi terima kasih. Biasanya pelantikan itu 1 bulan sebelumnya persiapan. Ini cukup 10 hari. Mudah-mudahan nanti sukses. Dan nanti karena yang kita undang dari Jakarta, dari jajaran DPP, Kementerian, Dirjen, Ibu Gubernur, Forkompinda Jawa Timur dan hampir 500 pengusaha di Jawa Timur, kami selaku Ketua terpilih DPW HPN Jawa Timur berpesan kepada Ketua terpilih, Ketua Panitia Pelantikan dan tim untuk dilaksanakan betul, dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Insya Allah panjenengan semuanya sudah matang dalam hal ini. Kami siap 24 jam untuk bersinergi apapun yang dibutuhkan. Insya Allah Pak Sekil ini siap mencukupi kata ini. Amin. Terima kasih. Yang perlu nanti teknis kita siapkan, kita bahas terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Samsul selaku Ketua HPN Jawa Timur terpilih, sahabat-sahabat pengurus HPN Jawa Timur dan rekan-rekan panitia yang sudah menyempatkan hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas kesediaannya untuk bisa menghadiri undangan kami pada hari ini, hari Jumat, insya Allah Jumat berkah. Mudah-mudahan ini menjadi awal kebangkitan dari HPN menuju abad kedua Nahdlatul Ulama. Sahabat-sahabat sekalian, kita memang dikejar waktu terkait pelantikan ini, mengingat kita tanggal 17 itu sudah sekarang tanggal 9 sudah mepet banget. Namun tidak mengurangi semangat dari kita untuk menyukseskan acara ini sebagai bagian dari ikhtiar kita menyukseskan pelantikan. Sebelum kita membahas laporan dan evaluasi, perlu saya kenalkan ini tim baru. Ini Muslim Mufid, ini tim reporter kita yang megang HP, yang saya memberitakan real time. Apa Nurhadi? Barakallah. Amin. Marhaban. Alhamdulillah. Apa Nurhadi Bendara kita. yang punya perumahan Lawang Sentul. Allah karim. Sidoarjo juga ada. Nesnya ada satu kota satu. Apa? Ini Abang Nurhadi dari Lawang. Bapak. Sentul. Bapak. Lanjut ya. Oke, sambil perkenalan ya, saya kenalkan satu-satu. Mulai dari ibu-ibu hebat, abang mak hebat.
Yang paling ujung itu Mbak Sukis, ini yang punya seafood ekspor ini. Seafood ekspor di Sidoarjo, beliau juga sudah pernah ekspor juga. Kemudian di sebelahnya Bu Evi ini Gunung Sari, ini konveksi juga. Konveksi, beliau juga sudah terbiasa untuk make up artist juga. Sebelah glowing. Sebelahnya adalah Mas Santo, ini juga sudah di pengadaan juga. Dan yang khas dengan songkok ijonya Gus Hamid Pasuruan, ini tim Gapura Digital, masih esek, masih Gapura Digital yang menangani tim digitalisasi kita nantinya. Kemudian Pak Rahman ini Mojokerto, juga petani jamur juga solusi holistik ya, solusi holistik untuk organisasi. Bapak Thohir jauh-jauh dari Ponorogo mau datang. Bapak Thohir mana Pak? Oh. Yes. Terima kasih Pak. Terima kasih. Garmen produksinya kaos bisa 100.000 per hari. Siap. Kolaborasi dengan Terapun saya. Oke. Ini Abah Tamyiz, ini pengembang juga asli Bojonegoro tapi tinggalnya di Rungkut. Ini juga ada beberapa kapling perumahan juga di Surabaya di Rungkut. Kemudian di sebelah kiri saya Abah Barik Samzaini, Caruban, yang punya Caruban, penguasa Caruban, calon Bupati Madiun. Oh, Bupati Madiun. Abah Samsul, ini Gus Subahan dari pesantren Melawak, Kertosono. Beliau sekjennya Jawa Timur. Abah Sudiono, ini sesepuh kita perwakilan yang punya di Bromo. Kita kemarin satu malam dijamu beliau di Bromo. Luar biasa. Luar biasa. Abah Sudiono. Nanti kita kapan-kapan ke Bromo lagi ya. Siap. Oke. Gratis. Nah, hubungi beliau. Iya. Hubungi beliau. Sangat siap. Kita dijamu kemarin sampai lihat sunset ya, sunrise di Bromo. Gus Firman, Bojonegoro aslinya, properti juga. Nah ini Gus Anjab saking Gundi. Oh, Sidoarjo. Properti juga. Oh, pengacara. Abah Nur Hadi, selamat datang Abah Nur Hadi. Luar biasa ini kesempatannya, beliau sempatkan hadir di tengah kesibukan. Matur nuwun Abah. Oke. Bukit Sentul Lawang dan di Bukit Presiden di Sidoarjo. Alhamdulillah ini saya laporkan sementara. Insya Allah kita pelaksanaan jadi dilaksanakan tanggal 17, rundownnya adalah mulai sore sampai malam. Saya konfirmasi itu. Dan kenapa memang kita tanggal 17 yang awalnya 18 itu menyesuaikan dengan jadwal Menteri Perdagangan yang beliau tanggal 18 itu sangat padat kegiatannya, akhirnya beliau berkenan untuk bisa menghadiri acara pelantikan itu tanggal 17 malam. Terkait tempat insya Allah ini yang sudah confirm ke kita ada 2 hotel. Yang pertama itu Marriott yang sudah kita pastikan kita survei kemarin, dan ini ada penawaran juga dari Grand Alfa Kayun. Ini sama-sama bintang 5-nya, insya Allah begitu. Nanti kami masih proses hari ini selesai supaya bisa cepat diajukan ke Kemendak. Harapannya adalah kami diminta untuk menghadirkan sekitar 500 peserta dari pengusaha-pengusaha dan para nadiin yang punya usaha yang nantinya akan dipandu oleh Kemendak. Kemendak ini informasi terakhir akan membawa Direktur BRI pusat, kemudian akan membawa lembaga pengembangan ekspor di Jakarta akan dibawa juga, kemudian dirjennya juga akan dibawa ke Jawa Timur khusus menghadiri
pelantikan HPN. Itu luar biasa, alhamdulillah. BRI juga direkturnya langsung yang akan dibawa oleh Kemendak dari pusat. Mudah-mudahan ini menjadi awal kebangkitan dari kita di organisasi HPN yang nantinya ini menjadi wadah bagi kita untuk membesarkan usaha. Kemudian kemarin kami juga sudah membentuk panitia-panitia kecil yang nantinya bertugas sebagai tim sukses pelantikan. Kalau Pak Rahman ini nanti tugasnya Basar nanti beliau yang akan menghandle Basar dengan Bu Evi. Bu Evi itu juga koordinasi untuk teman-teman UMKM yang akan mengikuti Basar. Kemudian untuk tempat dihandle oleh Pak Juli. Pak Juli ini insya Allah sudah akan hadir. Pak Juli, ya Pak Juli. Kemudian agenda kami terdekat adalah audiensi dengan Bu Gubernur. Mas Firman, ya. Insya Allah nanti ya. Oke. Siap Pak. Jadi agendanya nanti Kepala Disperindak Jawa Timur akan ketemu kita jam 5. Untuk Bu Gubernur mungkin Sabtu atau Senin, oke, siap. Karena kita sudah masuk, sudah masuk ke Gubernur, Insyaallah. Dan infonya tadi timnya Gubernur sudah survei ke Mary, Untuk venue-nya sudah disurvei oleh tim Gubernur. Jadi Insyaallah Gubernur sangat semangat sekali juga menghadiri. Dan ada kabar juga alhamdulillah pembina kita Kiai Asep alhamdulillah sudah berkenan dan beliau menghadirkan, insya Allah siap hadir karena meskipun di tengah kesibukan beliau posisi Jumat itu masih di NTB, tapi beliau insya Allah sore sudah nyampe di Surabaya. Mudah-mudahan tidak ada halangan, beliau selamat dan bisa menghadiri kegiatan kita di pelantikan HPN. Untuk percepatan kegiatan hari ini surat-surat dan pencetakan undangan insya Allah kami selesaikan hari ini semua, proposal, undangan dan sebagainya insya Allah hari ini kami eksekusi dan bisa diedarkan kepada perwakilan-perwakilan teman-teman. Kita nanti akan mengundang semua DPC termasuk PCNU-nya akan kita undang, juga perwakilan-perwakilan dari Kadin juga, HIPMI, kemudian dari komunitas-komunitas untuk organisasi lainnya, yang mudah-mudahan ini bisa mencapai kuota sampai 500 orang. 500 orang. Karena memang ketika kami bertemu dengan Pak Menteri di JW Marriott kemarin, disampaikan bahwa pesertanya sekitar 500. Itu sangat antusias sekali dia untuk bisa ketemu dengan kita di perwakilan HPN. Dan kami harapkan dukungan yang selalu semangat kepada teman-teman panitia dan pengurus. Mudah-mudahan kita juga diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah agar pada saat hari H tidak ada halangan, tidak ada hambatan, dan semuanya yang kita undang nanti bisa hadir. Demikian pembuka dari saya. Monggo nanti dilanjutkan diskusi. Gus Hamid mungkin bisa melaporkan perkembangan digital dan undangan bagaimana nanti. Persepsi, oke. Persepsi Pak Rahman dimulai dari tim Basar dan UMKM bagaimana konsepnya, body bag-nya bagaimana dan sebagainya. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mami, jadi makanan minuman kering itu ada di situ karena ini biar langsung juga bisa diicip, karena mungkin kalau yang tertarik langsung bisa komunikasi. Terus pojok ruangan diisi klinik, pojok ruangan diisi display produk fashion dan kria. Jadi mungkin di antara anggota ada yang produknya fashion dan kria di pojok-pojok,
itu akan ada display. Jadi yang nantinya kita kurasi dulu sehingga memang nuansanya betul-betul kita mengeksplor calon anggota atau pengurus dan anggota. Kemudian adanya meja coaching klinik dan kurasi produk. Jadi yang dari unsur di luar itu, yang undangan mungkin teman-teman dari organisasi lain yang hadir, itu kita kasih layanan. Jadi kita ini biar juga ada kontribusi langsung nyata. Kemudian karena isunya hari ini adalah para pelaku disiapkan untuk siap ekspor. Jadi kita memang fokus di sana karena kelasnya tidak lagi mikro tapi menengah. Jadi yang mikro otomatis kita angkat. Terus kemudian produk yang kita fokuskan makanan kering, minuman dalam kemasan, fashion, kria, produk agro dalam kemasan, kemudian jasa ini bisa macam-macam, terus kemudian manufacturing, karena kan diantara kita pasti ada jasa seperti tadi travel dan segala macam, karena kita hari ini juga momentumnya adalah harapan dari isu Kementerian Dalam Negeri perdagangan itu bisa ekspor karena mereka sudah menggandeng sekolah ekspor yang kami ketahui. Kemudian harapannya TKDN itu juga bisa, ini juga jadi salah satu isu yang lagi karena kemarin Kadin juga sampaikan. Nah, jadi kemudian saya kira itu aja dulu sementara. Jadi mungkin poin-poinnya saya berharap ada masukan dari konsep yang ada, kemudian hal-hal yang lain mungkin akan disampaikan tim event karena ada keterkaitan masalah teaser, kemudian ucapan, logo-logo dan seterusnya. Saya kira ini konsep dasarnya saja. Lumayan banyak, saya juga malah belum di-share sama Pak Rahmat. Jadi saya fokus kepada table aja sama goodie bag insya Allah ya. Kalau kemarin saya sih sudah ngobrol-ngobrol sama Pak Rahmat, barusan juga saya ngobrol sama Sukis. Jadi table insya Allah kita rencananya mau jual, itu mau istilahnya kontribusi lah ya. Kontribusi itu nanti kita akan tawarkan beberapa opsi nih Pak. Jadi kita akan tawarkan untuk table aja berapa, nanti kita sepakati bersama-sama. Kemudian table plus logo selamat datang. Kemudian table plus logo full gitu ya, full termasuk backdrop. Itu kita mau jual berapa masing-masing, seperti itu. Mau kita tawarkan berapa gitu. Jadi monggo kita sepakati kita mau tawarkan untuk kontribusinya berapa. Itu sementara dari saya. Kemudian masalah lokasi tempat, kita mau tempatkan di mana-mana, kita akan survei dulu. Kemarin kan tadi di grup rencananya ada yang mau survei ya dari bank mana itu ya, kita survei bareng-bareng aja gitu. Sambil kita mikirin tempat lokasi masing-masing table di mana. Kemudian yang kedua adalah goodie bag. Ini saya berpikir ini kan himpunan pengusaha Nahdiyin ya. Jadi sebetulnya eksklusif sebetulnya itu. Cuman kalau untuk saya lebih ke seminar bag gitu ya. Kalau seminar bag kan lebih bagus, lebih eksklusif. Cuman untuk pemesanan segitu banyak itu 5 hari waktunya. Ini saya beberapa kontak dengan teman masih berat. Rata-rata minta waktu 2 pekan gitu. Nah ini monggo saya tadi juga hubungi temannya. Semoga aja bisa. Monggo kalau ada sahabat-sahabat di sini yang bisa memberikan rekomendasi. Tadi saya juga sudah hubungi Bu Erna ya dari Abah Hamid. Cuman belum ada respon gitu. Itu sih sementara dari saya. Monggo yang lain. Dengan kaos, bendera sama ubun-ubun. Ya. Nah, untuk kaos ini pakai itu kainnya katun kobek 24S ya. Katun kobek 24S itu harganya
75.000. Murah. Terus untuk bendera, ya bendera saten nanti print, ya kayaknya saten print itu per meter ya. Nanti hitungnya ada. Ya, jadi per meternya 35.000. Itu sudah nanti sudah jadi bendera. Itu tinggal ukurannya. Meter persegi. Meter persegi. Itu sudah jadi bendera. Jadi nanti tinggal ngalikan aja misalnya 90 kali 100 berapa nanti jadi meter gitu aja. Ya, itu terus sama umbul-umbul juga sama. Harganya apa itu? Ya 35 per meter persegi. Jadi itu. Jadi monggo bikinnya berapa untuk ya untuk bendera berapa 500 sampai 1000 ya, untuk umbul-umbul berapa, untuk kaos juga berapa. Saya ikut insya Allah sebelum kalau umbul-umbul nanti 3 hari ya, bendera umbul-umbul ini nanti 3 hari 4 hari selesai. Kalau kaos nanti juga sebelum hari H juga selesai. Butuhnya berapa kita siap. Ya, intinya begitu Pak Tri. Untuk desain nanti kemarin sudah saya kirim, kalau kurang bagus atau lebih ada apa kurang lagi kita siap untuk Kan panjang ya. ya. Kalau lengan panjang ya, lengan panjang Siap berapa? harganya tambah 15 jadi 90 sama 75. Kan karton ya. Kartun gobet nanti bagus kan ya. Ya. Ada berapa itu? Tabelnya kayak gini, Pak. Ya nanti Namanya Mastikol ya? Mastikol. nanti kita Dari Masih. Artisol bisa, DTF bisa, Amazon juga bisa. Ya. Ini baik, udah bagus. Ya. Saya kira itu dari saya. Undangan masih dalam proses cetak. Untuk undangan finalisasi tadi sudah dikirim. Kemudian untuk alternatif undangan kita sudah siapkan di website kita. Kita siapkan hbnjatim.org. Itu nanti tinggal ngisi saja, langsung ngisi form. Di situ nanti langsung kita akan kirimi undangan dalam bentuk undangan digitalnya. Khusus karena kalau 500 ini mungkin yang di print hanya beberapa yang VIP itu. Nah, yang lain termasuk juga simpatisan atau dari NU kabupaten kota itu nanti bisa langsung isi di situ. Admin yang akan mengirim via PDF. Kira-kira mengatakan kemudian juga list ini juga nanti bisa untuk konfirmasi ke calon peserta, calon undangan untuk memastikan kehadiran mereka, karena kadang mereka sudah ngisi kadang lali pas hari H karena kesibukan. Nah, pun juga demikian kita juga siapkan platformnya. Jadi hbnjatim.org itu sudah kita siapkan. Tinggal nanti kalau ada kekurangan atau ada konten yang mau dimasukkan silakan. Nanti bisa jadi istilahnya promosi awal kita di digital. Gitu Ustaz, terima kasih. Yeah. Alangkah baiknya digital selesai dan kita edarkan hari ini juga. Baik di PW sebelah, Bali, Jawa Tengah, Jawa Tengah, kita udah Jogja, kita bisa pakai digital. Di seluruh Jawa Timur kita pakai digital dulu, fisiknya menyusul 1 hari 2 hari kita pakai JNE ya. Jadi dari mana dari bentuk korwil masing-masing satu baru menangani 4 kabupaten. Jadi satu kabupaten nanti akan menangani PJNO, IKAMI, BMI, Ketua Ansor, Ketua PJHBN. Langsung kita tujukan ke kantor PJNO via JNE nanti di masing-masing korwil. Tapi tidak lupa juga kita akan membuat tim support. Misalkan di PW Ansor nanti kita juga minta Ketua PW Ansor memberikan secara digital kepada pengurus cabangnya, kami juga minta kepada kami BCN yang juga nanti kita minta bantuan PWNO untuk memberikan support kami. Ini menurut saya di situ didahulukan dulu kalau bisa hari ini. Siap. Ya, alhamdulillah. Jadi itu Gus Hamid selesai ya, digital hari ini selesai ya. Selesai, nanti malam ini langsung kita kirim-kirim ke terutama ke DPW HPN, kemudian DPD juga, nanti kita susulkan yang fisik. Terus nanti saya ada list undangan, tinggal nanti kita koordinasi saja list undangan.
Kalau yang level-level komunitas Kadin dan sebagainya itu kita undang level Jawa Timur. Di Jawa Timur. Kalau yang hubungannya dengan NU, PCPC NU karena memang kita ada hubungan dengan NU, kita undang secara fisik dan digital. Itu sementara. Kemudian ada laporan dari Firman. Untuk acara kemarin mungkin Pak Yuli sudah menyampaikan bahwa nanti kita visitnya kapan ya Mas Dedi untuk ke Jember ya, karena menentukan ini apa layoutnya acara kita itu nanti basarnya di mana itu kan kita perlu kesana bareng-bareng di sini. Ya Pak Yuli ini yang penting ini yang sebenarnya soalnya ini Pak Sekjen Kusuhan, kita ini sudah mempersiapkan semua undangan. Yang butuh waktu lama itu biasanya di set, di layout acara ini belum clear. Rapat kali ini lebih baik memfokuskan itu Pak Ketua ya, layoutnya ya. Bila perlu kita bilang ke Pak Yuli kapan kita visit, hari ini atau besok itu nggak masalah ya. Hari ini sekalian nggak apa-apa ya. Nggih Gus. Oke, itu yang apa masukan dari saya dengan Pak Yuli ini kan sebagai tim acara itu kan kalau bisa dipastikan ininya Gus Dedi apa istilahnya pendukungnya seperti panggung terus apa videotron itu kan ini sangat dada ini maksudnya kan juga ini. Videotron kita belum dapat ya Gus. Tadi sudah Pak Juli. Oh Pak Juli sudah tadi ya. Nilainya 32 juta. Terus soundnya sudah semua ya. Videotron sound itu semua. Oh iya. Oke, materi ini. Oke. Jadi nanti kita jam 5 ini kan Kepala Dinas Perdagangan Jatim mau apa bicara tentang acara ini. Mungkin Pak Ketua nanti jam 5, setelah jam 5 kita ke Jemariot nanti. Oke, siap. Oke, jangan beres. Jemur Sari, di Jemur Sari. Sekretarinya sudah WA saya. Siap. Terima kasih, Gus. Ini perlu diketahui nanti harapannya Abah Samsul sebagai Ketua DPW, nanti setiap pengurus itu diharapkan pakai songkok APN, kemudian pakai PIN. Ini sedang kita pesankan kepada beliaunya Kang Mahbub. Kopi APN gimana? Siap? Oh, tinggal nunggu nomor. Contohnya ini yang dipakai Abah Samsul sama Sekjen. Kecuali khususan yang itu tidak ya. Khususnya itu pribadi. Nanti PIN sudah saya pesan, PIN juga sudah saya pesan. Nanti tinggal tinggal kita datangkan sebelum hari H PIN-nya. Jadi pakai songkok APN plus PIN HPN. Nanti PIN-nya HPN seperti yang dipakai Abah Samsul. Ini PIN HPN. Anggota Dewan. Monggo yang lain mungkin ada masukan dari Abang Nur. Oke. Assalamualaikum. Terima kasih Abang Nur. Terima kasih banyak Abah Samsul. Ya, barakallah. Teman-teman pengurus semuanya, alhamdulillah acara kita depan lagi ada di tadi saya kira ada undangan 500. Saya kira sudah disiapkan oleh semua tim dan saya kira sudah berjalan dengan lancar. Semoga dari pihak pemerintah, kementerian bisa hadir sesuai dengan permintaan. Saya cuma mengusulkan satu saja. Jadi ini kalau acara di Miri kan cukup bagus. Artinya bahwa dengan undangan 500 tersebut ada beberapa undangan mungkin dari teman-teman yang sudah ada di sini menyampaikan kepada pengusaha yang belum bergabung di HPN supaya dia tahu bahwa di HPN tersebut begitu kelihatan bahwa kita ini buyok dan kita ini besar. Nah ini kan banyak pengusaha-pengusaha negeri yang mereka bukan tidak bergabung, mereka bahkan belum tahu. Nah nanti ini mungkin dititipkan
PC yang itu suruh berapa 5 atau 3 orang siapa umpama yang diundang diajak ke Mirion. Insya Allah saya juga dititipi, nanti saya tak ngajak teman-teman agar mereka hadir di Mirion karena mereka juga pengusaha-pengusaha nanti. Itu saja Bapak. Matur nuwun sekali. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah yang paling tua di HPN ini alhamdulillah belum expired. Yang menengah ke atas, menengah ke bawah. Alhamdulillah saya kalau ditanya bilang Kalau mendengar ke usia samping. berapa Pak? Baru 69. Jadi kita memberi semangat. Alhamdulillah. Saya sebetulnya ya sama anak saya untuk menjadi pelapis saya. Yang pertama saya ucapkan luar biasa Pak Samsul, berkah daripada Mekah Madinah. Saya tidak membayangkan bahwa kemudian pelantikan HPN Jatim ini bisa seperti ini, bisa luar biasa seperti ini. Ada menteri, ada gubernur dan yang lain-lain. Oleh karena itu Jawa Timur ini menjadi kebanggaan daripada HPN nasional. Tentu bapak-bapak yang sekarang hadir ini kami harapkan sama bersemangatnya dengan kita untuk kemudian bagaimana HPN ini pada saatnya nanti selevel dengan HIPMI. Begitu. Dengan Kadin. Nah, tadi sekilas saya juga bicara sama Taris untuk undangan di level kota kabupaten kami siap, tetapi mungkin perlu tambahan sehingga beberapa pengusaha seperti yang tadi belum gabung ke HPN kita kasih undangan. Gitu. Lalu untuk Pak Bupati, Wali Kota, jangan kali Wali Kota karena Wali Kota ini di sebelah. Saya malah di Malang nanti kalau ngantar undangan. Wali Kota Madura jangan. Bupati oke. Kemudian jadi ada tambahan selain PC, ada 2 PC, saya pegang 3 PC, PC Bangil, PC Kota, sama PC Kabupaten Pasuruan. Nah, ada 3 kan, berarti kemudian tadi untuk Malang, Timur, Malang Raya siap membantu menyampaikan doa secara bersama. Dan ini Bapak. Terus tadi saya dengar Bang Teddy ada penawaran juga dari hotel apa yang di Kairo. Menurut saya sebaiknya abaikan sudah, karena secara brand itu Marriott sudah luar biasa. Jadi kita konsentrasi di Marriott saja, apalagi kalau timnya Bu Gubernur sudah survei ke sana, sudah saya pikir kita fokus di Marriott. Ono apa jenis membengkaknya anggaran apa Samsul masih ada di samping jalan. Beres Bang. Yang udah didampingi Gus Afif. Betul. Gus Afif ini putranya biasa. Karena Abang Nur Hadi ini Itu bos saya itu. ini satu-satunya yang kemarin ada billboard di HAN ini, 1 abad ini. Satu abad benar ya. Sisi waktu billboardnya paling besar apa Nurati? Kebetulan tuh billboardnya sudah 2 tahun, billboardnya belum fit. Acaranya NU tak pasang ganti fotokopian. Jadi itu semua akan beres. Jadi apalagi kita sudah ada 2 kali di Java Cafe ini, dan bagaimanapun Java Cafe ini bagian dari beliau. Bagian dari beliau. Ada 23 tempat di Surabaya yang bagian dari beliau seperti ini. Insya Allah semakin barokah. Amin. Kenapa terus tinggal pilih mau yang mana gitu. Kita doakan beliau semakin berkah. Memimpin HPN Jawa Timur ini. Amin. Saya gandol saja. Jadi itu Pak. Tambahan undangan, terus kemudian sudah konsen di Marriott. Terima kasih. Terima kasih. Dikirim ya Gus ke jenengan. Nah, nanti kontrak itu segera kita tanda tanganin sehingga nanti venue itu sudah bisa kita gunakan nantinya. Layout sudah ada, jadi nanti tetap UMKM-nya, table-nya sejumlah 25 gitu Mas.
25 table UMKM, terus kemudian di pre-functionnya ballroom itu sampai yang agak ke kiri itu mas, depannya Tangpelis itu ya, depannya Chinese food itu, Chinese restoran itu bisa digunakan juga. Jadi lumayan besar. Kalau kita paksakan 30 tidak memungkinkan. Jadi kalau 25 masih memungkinkan. Nanti tapi dengan tidak ada booth, hanya menggunakan table seperti ini, dikertin, terus kita kasih semacam ini ya mas. Nah itu nanti bisa dipakai sebagai display produk UMKM. Terus kemudian tadi saya dapat informasi dari teman-teman hotel menyampaikan bahwasanya protokoler Pemprov itu sudah survei ke lokasi. Jadi beliaunya sudah duluan datang. Saya di tadi saya forward di grup ya. Nah berarti beliau nanti Ibu Gubernur rasanya akan hadir terus. Jadi sudah diperiksa tadi, terus kemudian beliau juga menyampaikan tentang tempat duduknya. Tadi saya di hotel. Iya, biasanya betul ya. Protokolnya Protokolnya sudah duluan. Jadi biasanya mereka nanti juga bawa name tag seperti ini sendiri, dikasih logo Pemprov biasanya, nah itu akan ditaruh di meja. Protokoler ini nanti duluan akan memilih ini siapa, ini siapa, ini siapa. Nah layout untuk di ballroom itu nanti round table-nya A10, satu table diisi 10 orang, itu sejumlah 50, berarti 500 totalnya mas. Nah sisanya itu yang di pinggiran itu akan ada 2 layer untuk yang classroom, teater. Jadi cuman tempat duduk kursi, chair itu akan dipakai 2 layer. Nah itu untuk tambahan, seandainya memang peserta itu membeludak. Kemudian disampaikan juga untuk masalah buffetnya, jadi kalau makan nggak bisa lagi, dinernya nggak bisa lagi di dalam, nggak bisa lagi di pre-function. Itu hotel menyediakan tempat di lantai 3 dan lantai, ada 2 tempat yang harus diseparate, dipisah. Jadi 250 pack itu akan di restoran mana, 250 pack akan di restoran mana. Karena buffetnya nggak bisa di dalam. Nah ini ada usulan, seandainya kalau dibuat family style, jadi makanan itu akan disajikan kayak di apa namanya, ala carte gitu ya, disampaikan ke meja-meja gitu, berkenan nggak kita? Pilihannya iya. Jadi langsung misalnya makan apa itu langsung ditanning gitu loh. Tapi kan nggak enak juga ya. Itu kurang pantas gitu. Kurang pantas gitu. Siap. Berarti tadi saya sampaikan kami akan meeting. Nah nanti boleh kita misalnya ada waktu selesai ini kita bisa visit ke sana. Kita tentukan langsung restorannya yang mana yang dipakai, ngaten gitu. Siap. Terima kasih, nanti setelah ketemu dengan kepala Disperindak, nanti saya ke sana. Siap. Terima kasih. Matur suwun. Karena bisa online awal, karena kita waktunya juga kita tidak mungkin untuk harus terus. Maka sarana WhatsApp itu bisa dijadikan musyawarah awal, karena ini juga waktunya terbatas, butuh dibutuhkan motivasi yang kuat, semangat yang kuat. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa diridhoi Allah sebagaimana. Mari kita tutup musyawarah hari ini dengan bacaan alhamdulillah saran-saran alhamdulillah alamin. Sakinullah cekap semangat nawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.